Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, pada kesempatan kali ini saya Dini Gartiwa, di mana saya kehadiran ataupun mengundang tamu yang sangat-sangat istimewa. Di mana tamu tersebut akan saya coba untuk membuka atau membedah seperti apa dari sosok wanita yang cantik dan ramah. Jadi beliau luar biasa. Saya melihat di profil-profil di media platform ataupun di media-media mainstream, luar biasa beliau ini. Yang saya perhatikan dan tagline-nya adalah ya, jaksa jadikan aku sahabat. Ya. Selamat pagi Ibu menjelang siang. Ya. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ibu kan baru di Garut ya? Enggak udah sebulan. Ya. Masyarakat kan belum tahu nih. Ya, siap. Sosok Ibu yang satu ini. Siap. Orang nomor 1 di Kabupaten Garut, di Kejaksaan maksudnya. Betul. Dan Ibu memperkenalkan diri dulu kepada masyarakat Kabupaten Garut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helena Octaviana. Alhamdulillah saya mendapatkan amanah sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Garut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu profil keluarga gimana? Keluarga saya alhamdulillah suami 1 dan alhamdulillah 2 anak saya. Oh, 2 anaknya. Ya. Tinggal di Garut Bu dua-duanya? Enggak, 3-3-nya tinggal di Jakarta. Jadi Ibu pulang pergi ke Jakarta berapa minggu sekali Bu? Sesempatnya. Insya Allah kalau bisa seminggu sekali, kalau misalnya enggak 2 minggu sekali. Yang penting tetap terjaga jalinan hubungan silaturahim terutama dengan keluarga. Ya. Gitu. Gimana di Kejaksaan, sudah mulai padat merayap kegiatan Ibu? Udah dari sebulan kemarin. Kalau nggak padat merayap nggak mungkin kita ini baru hari ini ketemu. Oh ya betul ya. Padahal ngomongnya itu udah kira-kira sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Akhirnya sebulan kemudian bisa hadir di sini. Saking Ibu sibuknya kali ya. Ya alhamdulillah ada kerjaan. Menarik Ibu, saya pernah mendengar statement Ibu di dalam sebuah wawancara ya ataupun FGD kalau nggak salah. Ya. Ibu itu selalu mengatakan bahwa no viral, no education. Nah, malah terbalik Bu. Mestinya kan yang saat ini saya dengar adalah no viral, no justice. Ya. Tapi Ibu luar biasa, no viral, no education. Ya. Seperti apa ini Bu? Jadi gini, kalau no viral, no justice, negara kita ini berdasarkan undang-undang. Gak bisa kita serta-merta bilang no viral, no justice. Jadi kalau seperti itu nanti chaos. Yang saya tahu kalau chaos itu berarti kan negara itu tidak ada sistemnya, tidak ada hukum tata negara, tidak ada undang-undang dan lain sebagainya. Gak bisa dong. Indonesia ini berlandaskan dengan hukum. Makanya no viral, no education. Dengan memviralisasi kita mengedukasi. Kalau di kita Muslim itu namanya tabayun. Tabayun. Jadi no viral, no education itu tabayun. Sebenarnya, nah makanya mestinya kita juga mengerti apa yang kita lihat, kita dengar, itu harus kita filter dulu. Jangan serta-merta kita telan mentah-mentah. Bahaya. Kenapa bahaya? Bisa berbalik ke diri sendiri. Misalnya kayak kemarin tuh ada artis bilangnya kan, misalnya dia itu hubungannya tidak baik. Oh, tidak baik ya. Tidak baik. Tahu-tahu ternyata hoax. Tapi sekarang malah beneran. Terserah lah artis siapa, tapi ada cerita begitu. Atau misalnya katanya, wah saya digebukin dan lain sebagainya, ternyata tidak. Itu kan akhirnya mereka berhubungan dan bersinggungan dengan undang-undang. Ada tindakan pidananya di situ. Oh, jadi no viral, no education itu seperti itu Bu ya? Iya, jadi dengan memviralisasi kita mengedukasi. Ya. Sejauh mana Ibu program no viral, no education ini dilaksanakan di Kabupaten Garut Bu? Oke, alhamdulillah kemarin kebetulan juga dibantu dengan teman-teman rekan-rekan media, termasuk juga Garut Mang Denny. Ya, alhamdulillah sudah dibantu sehingga saya ingin supaya masyarakat Garut, terutama juga kemarin melalui teman-teman mahasiswa bisa menggaungkan no viral, no education. Karena biasanya itu kalau bahasa politiknya akar rumput ya, akan lebih terdengar. Kalau saya bilang mahasiswa itu kan garda terdepan dari pembangunan Indonesia, di mana kita pingin supaya mahasiswa ini nanti ke depannya maju, bagus apalagi orang Garut itu rata-rata semuanya maju. Saya heran, saya pikir saya kan dari Sumatera Barat nih. Dengar-dengar kalau yang merantau itu orang Padang, tapi setiap saya datang misalnya ke Jakarta, kemana gitu ya, kenalin ya dari mana asalnya, Garut. Nah lu hebat orang Garut, hebat ya, ada di mana-mana. Nah itu agak terancam jadinya Padang.
Enggak sih, sama-sama membangun Sama-sama Indonesia membangun untuk Indonesia. mengarah yang lebih baik. Oh, jadi sejauh itu Ibu akan menerapkan no viral, no education di Kabupaten Garut? Enggak cuma di Kabupaten Garut, se-Indonesia. Se-Indonesia? Iya. Ibu akan gaungkan terus? Karena jangan sampai nanti kita kalau misalnya nggak tabayun atau nggak mencari dulu, nggak filter dulu, kan tadi berbalik ke diri kita sendiri, main asal ngomong. Dan kadang ini netizen banyak yang, maaf ya, netizen mestinya bisa, yang bijaksana banyak, netizen yang bijaksana. Alhamdulillah sekarang lebih banyak sudah teredukasi, sehingga tidak sembarangan ngomong, tidak sembarangan menjudge, menghakimi orang tuh nggak sembarangan. Dan alhamdulillah juga memang udah banyak yang misalnya ada konten-konten tuh, misalnya ada yang negatif, tau-tau di bawahnya ada netizen bijaksana. Jangan seperti itu. Harus lihat dulu seperti apa. Ada catatannya ya di bawah? Iya, bukan komentar-komentar Oh, lain yang komentarnya. memang menimpali komentar yang negatif. Oh, jadi sudah dewasa berarti ya? Alhamdulillah. Nah, mungkin juga salah satunya saya bukan merasa ikut andil, tapi saya merasa alhamdulillah mungkin no viral education ini sudah mulai mengena di masyarakat Indonesia. Sejauh ini Ibu akan terus konsisten dengan itu? Terus ini udah lebih dari 2 tahun saya gaungkan di setiap kesempatan. Karena ini awalnya memang ada kejadian. Misalnya, ini anak nih. Bukan misalnya, kebetulan memang kejadian nyata. Anak ini takut dimarahin orang tuanya. Dia pulang kemalaman, akhirnya dia bilang apa coba? Saya diculik. Oh, dia bilang diculik. Padahal dia bikin takut. video. Dia bikin video. Diculik, dia bikin video dan viral. Oh. Padahal bukan diculik ya? Bukan. Setelah diinterogasi dan lain sebagainya, apa? Karena takut pulang. Takut pulang. Oh, Miris. ya miris banget Bu. Itu harus terus diedukasi ya. Nah, terutama juga saya ke depannya selain dari No Viral Education, ada program saya Posko Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak. Itu seperti apa Bu? Karena salah satunya tadi, ini anak nih nggak tahu kan, kalau dia akan berhadapan dengan hukum. Kalau dia akan tahu dia akan berhadapan dengan hukum, tentunya dia tidak melakukan hal-hal tersebut. Jadi Posko Akses ini adalah salah satunya juga turunan dari Peraturan Jaksa Agung nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak. Oh, akses keadilan bagi perempuan dan anak. Ya, makanya kita bikin poskonya. Posko ini nantinya bersifat pentahelix dengan stakeholder yang ada di Garut. Kebetulan kemarin waktu saya tugas di Pandeglang itu inisiasi pertamanya memang dari kejaksaan. Dan alhamdulillah berjalan karena salah satu success story-nya adalah jadi ada cerita. Nih saya kalau mau cerita ini kayak mau nangis, sedih dan miris serta merinding. Ada kejadian anak tunawicara tunarungu. Manis anaknya, 14 tahun. Diperkosa. Diperkosa Bu? Diperkosa. Ini anak nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, dan mendengar pun tidak bisa. Ketahuannya dia diperkosa pada saat dia keguguran. Oh. Subhanallah. Jadi ketahuannya setelah dia keguguran ya Bu ya? Betul. Dan ini anak dari kecil tidak pernah diajarkan bahasa isyarat. Tidak mengerti bahasa isyarat, dia hanya mengerti bahasa Sunda yang diomongkan oleh ibunya dengan melalui gerakan mulut. Jadi kita sebagai jaksa nggak bisa berkomunikasi. Nah, jadi setelah kita tahu itu, dengan bantuan teman-teman media, teman-teman jurnalis, itu keluarga korban dibawa ke kejaksaan. Kemudian kita tanya apa yang terjadi, terus seperti apa. Kemudian juga, wah itu agak alot, itu agak sulit karena anak tersebut tidak bisa kita ajak bicara langsung. Kesulitan. Jadi, ya kejaksaan ibunya juga. Yang menerjemahkan. Saya takut bahasa Inggris, mendingan bahasa Indonesia aja. Menerjemahkan ya. Menerjemahkan. Nah jadi kemudian kita juga coba anak itu kemudian diajarkan bahasa isyarat. Pada saat sudah masuk ke kejaksaan kita berikan, oh berarti harus divisum, oh harus ini, harus itu. Sehingga ini memudahkan juga aparat penegak hukum dalam membuktikan bahwa ini ada pelaku dan pelaku ini harus diseret ke meja persidangan. Itu prosesnya lumayan sulit. Lumayan sulit. Apa yang membuat sulit Bu? Kalau lama sih enggak ya, kita cepetin. Tapi sulitnya adalah karena komunikasinya sulit. Oh komunikasinya ya, yang korban sampaikan. Betul. Anak ini sebagai P21 korban. Yang terjadi adalah hakim anak ini sebagai saksi korban. Yang terjadi adalah hakim nggak ngerti apa yang diomongin. Hakim nggak bisa berkomunikasi. Dan disitulah alhamdulillah jaksa berperan cukup baik. JPU-JPU-nya itu
yang memang mencari cara supaya bagaimana ini bisa dibuktikan. Terus saya merinding lagi. Kenapa? Ambil kertas, digambar. Oh. Karena pada awalnya jaksa mencoba untuk mengarahkan hakim bahwa silakan Pak Hakim untuk bertanya. Hakim bertanya nggak bisa dijawab. Nggak bisa dijawab sama korban ya. Karena pertanyaan hakim dicoba diterjemahkan sama ibunya, malah anak itu jadi bingung, ini apa maksudnya? Dan yang terjadi akhirnya jaksa penuntut umum di ruang persidangan mengambil kertas digambar. Digambar ya. Dia menyebut kalau bagian intimnya itu momo. Oh. Ini momo kamu gitu. Ya. Apakah momonya si pelaku masuk? Ya. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu Dan ya. alhamdulillahnya memang terdakwa mengakui. Karena memang bukti-bukti sudah cukup jelas dari bagian terdakwanya. Tapi hanya pada saat keterangan saksi korban, hakim kesulitan. Nah disitulah makanya sukses story-nya itu berhasil dibuktikan. Berhasil dibuktikan oleh kejaksaan. Betul, dan hukumannya ditambah lagi sepertiga karena dia masih anak-anak dan disabilitas. Disabilitas, oh. Kurang jahat apa pelakunya? Iya betul ya. Di situ makanya saya miris banget, ya Allah kok bisa ya sampai kayak gitu. Dan masih banyak lagi cerita-cerita yang aneh-aneh yang memang kadang-kadang kita sebagai jaksa kalau pas baca berkas perkara kok bisa ya. Bapak sama anak. Bapak kandung. Bapak kandung sama anak kandung ya Bu. Ya. Nah makanya no viral no education adalah salah satu juga mengedukasi jangan sampai anak-anak kita masa depannya terusak lah dengan hal-hal seperti itu. Nah Bu, di Garut sendiri Ibu akan menerapkan itu? Kan sudah. Oh sudah Ibu Dan ya? akan selalu. Kalau posko akses kita tunggu ke depannya karena kan Kabupaten Layak Anak juga nih Garut. Nah nanti akan ada sinkronisasi antara posko akses dengan Kabupaten Layak Anak. Bu, kalau seandainya ada korban, Ya. seperti apa langkah-langkahnya mungkin? Bisa Ibu Yang pasti hubungi kejaksaan. hubungi kejaksaan? Kejaksaan, ada info layanan publiknya. Oh ada Bu? Ada Instagramnya, bisa di DM. Bisa di DM ya? Udah cek belum Instagramnya Kejaksaan Negeri Garut? Lagi menyala. Nih Bu, Iya. kejaksaan lagi menyala di IG-nya nih Bu. Ya. Dapat pujian Bu. Alhamdulillah. Garut. Tapi nggak cuma IG loh padahal. Ada YouTube, ada TikTok. Tapi kan ada. kenalnya platformnya IG. Ya. Jadi ke saya juga banyak yang nanya kejaksaan sekarang IG-nya bagus katanya. Alhamdulillah. Banyak apa namanya? Alhamdulillah. Banyak penggemarnya gitu. Alhamdulillah. Itu adalah salah satu dengan bentuk no viral no education tadi. Bentuk kita memverifikasi sehingga mengedukasi masyarakat. Karena ada itu undang-undang yang sudah diundangkan, mau nggak mau masyarakat tuh udah harus tahu. Seperti undang-undang lalu lintas, ya kan? Kenapa kok tahu-tahu ditilang? Dianggap semua masyarakat udah tahu. Nah, dengan cara itulah kita mengedukasi bahwa ini loh nanti misalnya kita akan membuat konten-konten lain. Ada konten masalah hukum, pelayanan kejaksaan, juga jaksa pengacara negara. Karena satu-satunya aparat penegak hukum yang punya kewenangan keperdataan dan tata usaha negara hanya kejaksaan. Hanya kejaksaan saja ya? Hanya kejaksaan. Oh, jadi no viral no education tuh luas ya. Seluas samudra. Jadi luas banget. Berarti salah Bu ya ketika mengatakan bahwa no viral no justice. Salah Bu ya. Salah. Karena keadilan sebenarnya sebaik-baiknya keadilan adalah milik yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Betul. No viral no education yang jelas ya. Yang betul ya. Iya. Jadi buat teman-teman dengan adanya no viral no education itu adalah satu bentuk perhatian khususnya kejaksaan untuk mencerahkan ya Bu ya. Ya, menambah wawasan. Menambah wawasan. Membuka hasanah baru. Jadi masyarakat nggak buta hukum ya Bu ya. Nah, insya Allah. Dengan membuka IG-nya Kajari Garut ya. Ya, selain itu. Ataupun di kejaksaan ya. Atau bisa juga melalui Halo JPN. Halo JPN. Halo JPN. Itu yang punya siapa Bu Halo JPN? Kejaksaan. Halo Jaksa Pengacara Negara. Oh. Di situ bisa kita minta pelayanan hukum masyarakat. Masyarakat ya. Jadi bisa masuk ke www.halojpn. Masyarakat mengakses ke www.halojpn. Ya, pokoknya cari di Mbah Google Halo JPN. Nah, keluar tuh. Nanti bisa misalnya di Garut. Nah, masuk Halo JPN Garut, terus masukin nama, nomor telepon, email dan lain sebagainya. Terus bisa bertanya. Misal, saya ada masalah. Bagaimanakah kalau saya mau punya istri lagi? Apakah boleh atau tidak?
Misal. Ya. Misal Pandangan ya, ini misal. pandangan hukum Bu ya. Minta Ya. pandangan hukum ya. Nah, tentunya kami jaksa pasti akan menjawab sebenarnya kalau di agama tidak ada masalah. Di undang-undang pun boleh, asal pertama dapat izin. Dapat izin Dan ya. kemudian melakukan ketentuannya ada di pengadilan agama kalau untuk agama Islam. Oh, jadi luar biasa ya kejaksaan sekarang. Terus ada lagi, tenang Pak, masih Masih banyak. Pernikahan di bawah umur, boleh atau tidak? Mhm. Boleh, tapi harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Oh, boleh. Ada. Tapi harus mendapatkan izin di pengadilan Iya. agama. Nah, caranya pun sulit, makanya nggak gampang. Oh, makanya itu ya. Jadi bilang boleh, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Itu- Jadi orang nggak ya, sembarangan. Jadi itu kalau mau tahu tinggal buka aja platform itu. Ya. Bertanya Halo kepada JPS. Halo JPS ya, Ya. bertanya kepada kejaksaan. Selain memang melalui Instagram atau media sosial lainnya, kami juga ada info layanan publik dan juga ada Halo JPN. Mhm. Itu perintah Jaksa Agung. Perintah Jaksa Agung ya. Kejaksaan harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Wis, keren. Dan saya juga pernah mendengar tagline-nya waktu Ibu bicarakan ya. Siap. Jaksa akan tajam ke atas, humanis ke bawah. Luar Tapi yang biasa. pasti jaksa adalah jaksa, jadikan aku sahabat. Oh, Ya. jadi jaksa jadikan aku sahabat. Iya. Oke Bu, itu luar biasa program yang keren ya. Siap, inovatif. alhamdulillah. Dan saya merasa bahwa ini adalah pencerahan Ibu ke publik. Iya, ke insya Kabupaten Garut. Yang mana mungkin setelah Ibu mengungkapkan hal yang tadi, masyarakat mulai menyerbu tuh IG-nya Ibu. Waduh, Masya Allah. Diserbu boleh, tapi lebih baik bisa diambil hikmahnya. Karena Jadi, kan sekarang Bu, benar-benar belajar. masyarakat itu kan kepengen tahu Bu. Iya. Artinya setiap orang megang HP kan. Iya. Setelah Ibu mungkin mengatakan bahwa datang dong ke websitenya ini kalau Iya, pengen bertanya. Nah, iya. pasti insya Allah bakal Atau membludak Bu. datang dong ke YouTube-nya Garut 60 detik. Ah, masa sponsornya nggak disebut? Gimana sih? Aku maha liar. Bu, Ibu gimana? Ada lagi program selain itu Bu di Yang pasti program mungkin kejaksaan tetap. salah satu contoh Bu ya. Dulu itu ada program ke desa Bu. Ya, makanya program-program tetap berjalan. Jadi waktu kemarin tuh ada di salah satu Instagram komentar bahwa apakah Jaksa Masuk Desa ini termasuk dari program dari Kejaksaan Agung yang dulu gitu. Terus ya saya sih sebenarnya mau jawab, tapi kan bukan pada tempatnya. Gemes rasanya kok masyarakat nggak tahu, makanya buka dong Instagramnya Kejaksaan Negeri Garut, masuk ke Halo JPN. Nah, kami akan Jaksa Masuk Desa. Ini sebenarnya adalah bagian juga dari program pusat dari Kejaksaan Agung, yang mana namanya adalah Jaga Desa. Jaga desa ya. Ya, nantinya kita juga akan mencoba, insya Allah bisa berjalan sukses dan lancar, membuka rumah-rumah RJ di setiap desa. Membuka rumah-rumah RJ. Ya. RJ itu apa Bu? Restoratif Justice. Oh, restoratif justice ya. Keren. Panjang ya, itulah. Kejaksaan ternyata humanis ya Bu ya. Iya, humanis. Dekat dengan masyarakat. Insya Dan Allah. Ibu juga kan menghadirkan sebuah inovasi terobosan yang ingin mendekatkan diri kepada masyarakat. Betul, agar tidak ada apa namanya kan selama Tidak ini ada gap. Tidak gap. Kalau saya melihat dulu seragam Ibu kan serem nih. Tapi kalau sekarang udah lihat kan kesannya tuh adem gitu. Enggak lah. Pak Jaksa Agung selalu mengingatkan kok, tajam ke atas, humanis ke bawah. Selalu mengingatkan. Selalu mengingatkan dan harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Demikian bincang bareng bersama Ibu Kajari Garut, Ibu Helena, di mana tadi beliau begitu energik, humoris, dan juga humanis. Begitu lugas dan begitu piawainya beliau memaparkan apa itu yang namanya no viral, no education. Mungkin di lain kesempatan kita akan undang kembali di podcast Garut 60 detik. Terima kasih buat semua masyarakat Kabupaten Garut ataupun yang menyimak podcast Garut 60 detik. Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaksa, jadikan aku sahabat.